semuanya, senang bertemu kembali dengan kalian hari ini. Kak Masta bawakan renungan yang berjudul Oh Tuhan, peganglah tanganku. Hidup ini seperti sebuah roda yang berputar. Putaran demi putaran, dia terus berputar. Begitulah hidup kita bergulir dari pagi sampai petang, lalu dari petang sampai pagi lagi. Bergulir dari Senin ke Selasa, ke Rabu, dan seterusnya. Dari Desember, Januari dulu kan? Januari, Februari, sampai ke Desember, balik lagi ke Januari. Itulah perjalanan hidup adik-adik. Hidup ini bagaikan sebuah roda. Roda berputar dari bawah ke atas, lalu ke bawah lagi, kembali lagi ke atas. Begitulah hidup kita, sebentar di atas, sebentar di bawah. Roda berputar karena bertumpu pada sebuah poros. Poros itu merupakan pusat kekuatannya. Poros itulah yang memungkinkan roda berputar. Roda yang tidak bertumpu pada poros tidak bisa berfungsi. Begitu juga hidup kita. Hidup kita terus bergulir karena ada porosnya. Poros itu adalah diri Kristus. Iman adalah hubungan kita dengan Kristus, sama seperti hubungan roda dan porosnya. Dalam hal iman, kita tidak berprestasi apa-apa. Kita hanya bertumpu seperti roda bertumpu pada poros. Cuma itu. Dalam surat Ibrani 11 terdapat contoh orang yang menjalani putaran roda hidup dengan atau karena iman. Contohnya Musa. Dengan iman, Musa yang lahir disembunyikan selama 3 bulan. Karena iman, Musa mengaku menolak disebut anak putri Firaun. Dan karena iman, dia telah meninggalkan Mesir. Apakah ungkapan karena iman atau dengan iman berarti orang-orang itu beriman kuat? Bukan. Iman mereka sama seperti kita. Musa juga mengalami berkali-kali lemah imannya. Orang beriman bukan berarti tidak suka cemas adik-adik, melainkan orang yang dalam kecemasan yang bertumpu pada Kristus. Iman kita tidak akan pernah mencapai titik penuh. Iman kita terus bergumul. Perjalanan iman merupakan sebuah pergumulan. Dalam perjalanan itulah kita bertumpu pada Kristus. Pemahaman tentang iman bisa kita buat lebih sederhana lagi. Kita ganti kata bertumpu menjadi berpegang. Ibaratnya kita sedang berjalan di lorong yang licin, entah mendaki atau menurun, kita berpegang pada orang yang kita andalkan. Itulah iman adik-adik. Iman adalah berpegang pada Kristus dalam melangkah, langkah demi langkah, dalam segala keadaan, baik sakit atau sehat, mujur atau malang, cerah atau mendung, kita tetap berpegangan erat. Seringkali tangan kita juga sudah lemah, kita tidak kuat lagi, pegangan kita mulai kendor. Saat itulah Kristus memegang kita. Keselamatan bukan terletak pada kuat atau lemahnya kita memegang kepada Kristus, tetapi cara Kristus memegang tangan kita. Dia memegang tangan kita dengan kerat dan kuat. Itulah iman. Begitu sederhana. Iman bukanlah kita memegang Kristus, melainkan membiarkan Kristus yang memegang kita. Iman adalah membuka diri kepada Kristus. Dia memegangi kita. Iman adalah berbisik kepada Kristus. Oh Kristus, peganglah tanganku. Demikian renungan Kak Masta, kita berdoa. Tuhan Yesus, peganglah tanganku, melangkah dalam setiap langkah kami sampai nanti. Amin. Yesus memberkati. Shalom.